lama lagi Bapak Ibu sekalian akan menyelesaikan diklat atau pembekalan calon pendamping, dan tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pengumuman yang pengumuman itu pasti akan menghilangkan kata calon. Ya, kata calonnya sebentar lagi akan hilang, ya, karena ini adalah pembekalan yang terakhir yang dari rangkaian rekrutmen yang sudah kita laksanakan. Tadi sudah disampaikan melalui proses yang sangat luar biasa sekali, ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur dan selalu berdoa supaya kita tetap sehat juga kemanapun kita, supaya kita nanti bisa mengabdikan diri untuk pendidikan guru penggerak ini. Yang kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini memang kita masih dalam masa pandemi. Hal-hal yang memungkinkan, ya, hal-hal yang nanti juga adanya kita setting luring jadi daring, ini masih kita rancang, ya, masih kita rancang, karena apapun kita selalu berpikir bahwa kita mementingkan kesehatan Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti kemarin kita sudah polling, ya, walaupun polling itu sudah menyatakan luring, terus minta daring, saya sudah sampaikan bahwa kita harus mengakomodir yang terjadi, ya, kecuali mengundurkan diri, ya. Kalau mengundurkan diri kita tidak bisa bantu lagi, karena yang bersangkutan memang sudah menetapkan pengen tidak jadi pendamping guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berkumpul juga, ya, di Semarang. Bapak Ibu sekalian, ini berkumpul dengan Pempa TK penyelenggara untuk melakukan setting dan rancangan dari berbagai kemungkinan, ya. Kita memang sekarang posisinya masih merancang untuk luring, mulai dari lokakarya yang pertama, ya, nanti dan seterusnya. Tapi kita lagi merancang juga untuk kabupaten kota, ada beberapa yang tidak bisa dijangkau dengan luring, artinya kita pasti pakai daring itu. Nah, kemudian juga di Semarang sekarang lagi disinkronisasi antara pendamping dan calon guru penggerak yang hari ini juga diumumkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti akan dipasangkan siapa calon guru penggerak Bapak Ibu sekalian yang akan didampingi. Kemungkinan Bapak Ibu sekalian, kita sudah memplotting rasio 1:5, ya, 1 pendamping 5 CGP, tapi beberapa daerah ada yang dimungkinkan kurang dari 5 atau dalam keadaan khusus, nah, itu lebih dari 5. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ke depan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan undangan untuk proses lebih lanjut. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pendamping yang ada, ya, pendamping yang ada tidak semua nanti berperan sebagai pendamping pada tahun 2020 ini. Karena saya sampaikan ada wilayah tertentu yang calon guru penggeraknya, ya, calon guru penggeraknya kurang dari 50. Misalnya ada yang 20, ada yang 30, sehingga jumlah pendamping lebih banyak dari jumlah CGP. Oleh karena itu, CGP-nya, maka pendampingnya tidak semuanya nanti melakukan pendampingan di tahun ini. Dan akan diplotting untuk tahun 2021 atau di angkatan yang kedua. Kemudian untuk daerah-daerah yang calon guru penggeraknya
lebih dari 50, otomatis semua pendamping yang ada di wilayah itu maka akan dioptimalkan semua. Saya contohkan itu di Kota Malang itu calon guru penggeraknya lebih dari 100. Artinya sementara di Kota Malang hanya disiapkan 13 pendamping kalau lulus semua. Ya, 13 pendamping maksimal di Kota Malang. Jadi 13 kali 5 itu ada 65 calon guru penggerak saja. Jadi tidak semuanya diambil, di ranking, kemudian diambil yang terbaik. Itu yang dilakukan, ya. Bapak Ibu sekalian, posisinya sekarang menunggu, yang pertama menunggu pengumuman, yang berikutnya adalah menunggu dari P4TK, karena semua data sekarang diserahkan ke P4TK sebagai penyelenggara pendidikan guru penggerak. Jadi yang diserahkan mulai dari calon guru penggerak, pendamping, fasilitator, kemudian instruktur. Bagaimana tindakan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pasti nanti ada koordinasi, ya, dikoordinasikan, dan Bapak Ibu sekalian, P4TK juga rencana akan di fasilitator itu akan mengundang, ya, kepala sekolah, kemudian kepala dinas, koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan lokakarya. Lokakarya yang pertama direncanakan tanggal 13, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembukaan secara keseluruhan itu masih direncanakan dengan Mas Menteri yang dilakukan tanggal 15. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Terima kasih tadi Pak Sugeng, ya, bisa memberikan testimoni, saya lihat positif semua. Kemudian Pak Ober, apalagi Pak Asri sebagai fasilitator, lumayan. Jadi saya ikut juga semangat kalau Bapak Ibu semangat. Dari sekian, setelah ada kelulusan tahap yang kedua yang jumlahnya 639, sampai akhir ini tingkat kelulusannya masih di atas 95%. Jadi 95% dari 639 tingkat kelulusannya. Dan kebanyakan yang tidak lulus itu adalah pertama mengundurkan diri, kemudian jarang masuk ke kelas, kemudian tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti seleksi mulai tahap 1, 2, dan ikut pembekalan. Kalau dilihat saringan yang sangat kecil, sehingga Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu yang pilihan dari masing-masing provinsi, dan itu lingkupnya nanti provinsi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pasti ini harus melakukan pengaturan hubungannya dengan penugasan, ya Bapak Ibu sekalian. Ini dilakukan kalau sudah nanti ada undangan, pasti akan dilakukan selama 9 bulan. Nah, 2 bulan akan dilaksanakan tahun ini, dan nanti pasti akan dilakukan penyesuaian dengan adanya pandemi. Yang kemarin kemungkinan dirancang 50 peserta akan dibagi 2, bisa juga nanti dibagi 4 kelasnya, kan sesuai dengan penanggung jawab wilayah masing-masing. Jadi dimungkinkan antara wilayah satu dan wilayah yang lain akan berbeda pelaksanaannya. Maksudnya pelaksanaannya, pembagian kelasnya, kelompoknya, ya, atau daring atau luring, itu nanti akan disesuaikan. Pasti disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu bisa mengatur diri, ya. Nanti disesuaikan, jangan sampai karena alasan jadi pendamping
sering-sering pergi dari sekolah, alasannya ada koordinasi ya sebagai alasan untuk meninggalkan sekolah. Harapannya saya tidak sampai seperti itu, karena apapun nanti akan sampai ke pusat. Jadi jangan sampai menjadi alasan bahwa saya sekarang sebagai pendamping sering keluar sekolahan meninggalkan kelas, jangan sampai seperti itu. Terima kasih kepada para fasilitator, kepada admin, panitia, dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa hebat ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pembekalan tahap 2 calon pendamping ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.